Hai guys, welcome back. Assalamualaikum. Makasih banyak teman-teman udah balik lagi ke channel ini, masih setia dan support terus channel ini. Makasih juga buat kalian yang udah ngeklik video kali ini. Sebelumnya aku mau ingetin kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas sosok seorang dokter yang paling berjasa di Rusia. Apa sih jasa dia? So, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana. Stay tune, guys. Oke, guys, seperti janji aku di awal, aku mau membahas sosok seorang dokter yang paling berjasa di Rusia. Kenapa dia berjasa? Nah, kalau kalian udah pernah dengar cerita tentang pembunuhan berantai sadis, paling sadis di Rusia, karena korban-korbannya itu nggak hanya mendapat kekerasan seksual alias diperkosa, dia juga dibunuh sekaligus dimutilasi dan dimakan, guys. Nah, kalian pasti pernah dengar cerita tentang Andrei Chikatilo. Nah, di balik penangkapan si pembunuh berantai ini ada sosok dokter yang berjasa banget sampai akhirnya terungkap teka-teki siapa pembunuh berantai sebenarnya. Nah, ini dia nih, sosok dokter ini adalah Dr. Alexander Buvanovsky. Dr. Alexander Buvanovsky ini adalah dokter yang lahir pada tanggal 22 Februari 1944. Nah, beliau ini adalah anak dari seorang pengusaha berasal dari Amerika dan ibunya adalah seorang dokter. Jadi memang Dr. Alexander ini udah bibit-bibit orang pintar ya guys, karena dilihat dari orang tuanya. Nah, beliau ini lahir di Grozny, Rusia. Dr. Alexander ini mempunyai satu orang istri bernama Inna Buvanovsky dan satu orang putri bernama Olga Buvanovsky. Nah, dokter ini mendalami ilmu tentang psikiater. Dari pendalaman psikiater beliau ini yang membawa beliau, kesuksesan beliau di masa depan menjadi bapak, bisa dikenal sebagai bapak psikiater di Rusia gitu. Jadi buku-bukunya dia pun menjadi kayak literatur buat education di sana. Terus pendapat-pendapat beliau itu jadi masukan untuk membantu hukum yang ada di Rusia juga gitu. Nah, kalau sekarang kita mengenal istilah transgender. Nah, ini dia nih dokter yang pertama kali. Beliau ini yang memperkenalkan ilmu pengetahuan mengenai transseksualisme, di mana tuh zaman dulu di Rusia itu yang sebelumnya nggak ada, karena itu di Rusia tuh dianggap tabu dan nggak boleh dibahas, apalagi kalau seorang yang sampai berinisiatif ingin operasi kelamin gitu, merubah gender, nah itu bisa dipidana. Jadi orang buat mempelajari itu tuh nggak berani gitu. Dan dokter inilah yang mencetuskan, akhirnya sekarang kita mengenal ada namanya transgender seperti itu. Banyak banget. Selain itu banyak juga prestasi beliau yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Dia juga dikenal di banyak negara, mendapat penghargaan, salah satunya mendapat penghargaan dari FBI karena mengenyam pendidikan di sana di Amerika. Oke, kita flashback. Gimana ceritanya kok bisa si dokter ini berjasa banget dan akhirnya bisa menangkap si Andrei Chikatilo, si pembunuh berantai itu. Berawal dari permintaan seorang kepala polisi yaitu Viktor Burakov yang kewalahan. Jadi banyak banget korban yang berjatuhan, yang ditemukan tapi pembunuhnya nggak ketemu-temu, dan akhirnya dia minta bantuan sang dokter ini, Dr. Alexander Buvanovsky ini. Awalnya beliau nih agak ragu karena mungkin bukan bidangnya terjun langsung berkaitan sama kriminal gitu ya. Tapi ketika ditunjukin foto-foto bahwa di situ ada anak dimutilasi segala macam, beliau tuh jadi tergerak karena memikirkan juga anaknya mungkin suatu hari dalam kondisi yang bahaya kalau si penjahat ini nggak ditemukan. Akhirnya beliau mau menuliskan analisa berkat keilmuan beliau tuliskan gitu ya, dalam analisa mengenai kepribadian sosok si pembunuh berantai itu. Ciri-cirinya adalah seorang laki-laki berusia sekian, kira-kira sudah pernah menikah, terus lumayan berpendidikan atau apa, pokoknya dituangkan dalam 70 lembar halaman yang akan dijadiin polisi itu buat patokan mencari si sosok itu. So they decided to try an American criminological technique.
psychological profiling. Psychiatrist Alexander Bukanovsky was recruited to create a psychological portrait of the killer. Preparing the criminal's profile took several months of hard work. I had access to top secret materials that have never been published. By analyzing this evidence, Bukanovsky painted an intriguing description of the killer. Bukhanovsky said that the criminal was unsociable, that he was very ill. He stressed sexual perversions. He said the criminal could either be living on his own or with a wife, but he didn't have a sexual relationship with her. Yet it would take police another 6 years to capture Chikatilo. Nah, akhirnya tangkaplah si Andrei Chikatilo ini. Dan dokter ini juga yang akhirnya membuka, jadi udah ditangkap pun belum cukup bukti, akhirnya dokter ini bantu lagi untuk supaya si Andrei Chikatilo ini, the Butcher of Rostov ini, mengakui semua perbuatannya, yaitu udah membunuh siapa aja, dan total pembunuhannya itu mencapai 53 orang. Dahsyat banget kan, guys. Jadi si dokter Alexander ini benar-benar berjasa banget, karena dokter ini juga Rusia yang tadinya nggak mengenal hukum tentang pembunuhan berantai, akhirnya karena kejadian ini plus si dokter ini memberikan masukan gitu atas pembuatan hukum yang kemudian hari mencantumkan bahwa nanti kalau ada kejadian seperti ini lagi, ini ada pidananya seperti itu. Dan hebatnya guys, cuma butuh 2 jam aja si dokter Alexander ini bisa buat si pembunuh berantai yang maniak, yang jahatnya bukan main, yang brutalnya bukan main, ini bisa nangis kayak anak kecil. Jadi cuma butuh 2 jam dia ngobrol. Gimana ya kira-kira yang ngedeketinnya? Wah, ngebayang sih. Itu udah kejeniusan beliau lah ya. He spent the whole day with Chikatilo from early morning till very late at night. The techniques used by psychiatrist Alexander Bukanovsky were much different than the intense police interrogation. I explained I wasn't his enemy, although not a defender either. In the medical language, there are no words like guilty and wrong. I wasn't his judge, but just a doctor. Chikatilo opened up to Bukanovsky. After several hours of conversation, he began to confess his crimes. Jadi si Andrei Chikatilo ini ceritain masa kecilnya itu hidup di tengah sesudah perang gitu loh di Ukraina, dan mengalami kayak kelaparan hebat. Dan ibunya tuh setiap hari ngedoktrin dia, pikiran dia tuh bahwa dia tuh sebenarnya punya kakak laki-laki dan diculik dan dimutilasi sama tetangganya, dimasak. Jadi, dan dia juga sering ngeliat kayak tetangga-tetangganya pada saat itu memakan manusia juga gitu. Jadi kanibalisme tuh udah nggak asing dari sejak si Andrei Chikatilo ini kecil. Jadi udah apa yang dilihat, apa yang diceritain sama ibunya juga terbawa sampai besar. Jadi menurut dia tuh kayak makan manusia gitu udah biasa. Dan dia juga cerita kalau sewaktu mudanya itu dia korban pembulian. Oke guys, berarti kita harus hati-hati sama orang, jangan ngebully. Itu bibit-bibit psikopat guys. Nah, dia juga cerita bahwa dia itu bahan bulian di sekolahnya. Titik dia dibully itu ketika dia punya pacar, dan pacarnya itu nyeritain ke seluruh sekolah kalau dia tuh impotensi. Nah, itu kan mempermalukan dia banget, dan akhirnya dia tuh jadi bulan-bulanan dibully di sekolah. Dia juga jadi minder, punya pacar tuh kayak pacarnya tuh nggak bahagia gitu sama dia, terus diceritain seluruh sekolah. Itu bibit awal muasal. Jadi dia dari mulai kecil sampai besar tuh nggak merasa kayak bahagia kali. Oh no. Lihatnya nih si Andrei Chikatilo ini orang terdidik loh, karena dia punya gelar, 3 gelar dari universitas. Jadi ini hebat loh teman-teman.
walaupun dia pembunuh berantai, psikopat, tapi dia pintar gitu, makanya nggak ketangkep-tangkep karena pintar. Dan dia juga selain berpendidikan, orang yang berpendidikan, dia juga punya pekerjaan yang lumayan bagus. Dia sempat menjadi seorang guru. Dan yang lebih mengejutkan guys, si pembunuh berantai ini, si Andre Cikatilo ini bercerita kalau dia tuh mantan anggota Partai Komunis. Jadi kan lumayan terpelajar ya. Jadi selain mendapat gelar akademis iya, anggota Partai Komunis iya, dan pernah jadi guru juga. Jadi gimana ya namanya orang terdidik tapi jadi psikopat. Selain itu juga si Andre Cikatilo ini hobi membaca buku mengenai tawanan-tawanan tentara Jerman, di mana tawanan itu diculik, disiksa, dan dimutilasi gitu. Jadi gimana ya, dia dari kecil udah didoktrin tentang hal-hal yang berkaitan dengan mengerikan, kanibal, psikopat gitu. Terus dia buku yang dia suka baca tuh juga berkaitan dengan kayak gitu. Akhirnya jadi sampai besar, sampai dia tua, ketanam di dalam pikiran dia tuh tentang hal-hal yang berkaitan dengan sadistik, psikopat gitu. Jadi dia menganggap itu udah biasa, toh udah pernah dilakuin dulu gitu. Dia menganggap kayak gitu, jadi biasa aja. Dia itu udah sempat menikah sama perempuan dan punya 1 orang anak, tapi dia merasa kayak kehidupan seksualnya itu nggak bahagia gitu, walaupun dia udah menikah sama perempuan, kayak nggak mendapat kepuasan bener-bener gitu. Nah pas dia jadi guru itu, dia coba melakukan kekerasan seksual sama anak-anak didiknya itu, dan dia merasakan sesuatu gitu, kayak ada kepuasan gitu. Nah akhirnya jadi kecanduan karena seringnya dia melakukan itu sama anak didiknya. Akhirnya orang tua murid mendapat laporan dan dia didepak gitu. Dan dia tuh sering berpindah-pindah pekerjaan karena terlibat skandal gitu. Jadi dia menemukan kepuasan ketika melakukan kekerasan seksual sama anak-anak gitu. Nah titiknya setelah waktu dia jadi guru kan dia ngelakuin, tapi nggak sampai bunuh, cuma ngelakuin kayak kekerasan seksual sama anak-anak muridnya. Nah pada suatu hari dia ingin coba lebih gitu, lebih puas lagi melakukannya. Dia coba sama anak-anak, korban pertamanya Lena, dan dia ngerasa kalau nggak cuma melakukan kekerasan seksual aja, tapi ngebunuh gitu. Nah ternyata dia menemukan kesenangan, kepuasan banget, dan mencapai titik nafsunya itu tertinggi ketika dia bisa membunuh, dan ada teriakan, ada kayak penolakan gitu. Dia ngerasain, wah ini nafsunya dia tuh sampai memuncak gitu. Jadi makanya, nah dari situ akhirnya kecanduan bahwa wah dengan menyiksa atau membunuh itu dia bisa mendapatkan kepuasan seksual dia gitu. Dan itu berlangsung sampai 53 korbannya dari si Andre Cikatilo ini. Jadi si polisi kan emang udah menemukan dari korban-korban yang berjatuhan selama ini sebanyak 23 orang, dan sisanya dari pengakuan pas sama si dokter Alexander ini. Jadi dia mengakui yang bahkan gak ditemuin sama polisi. Akhirnya dari pengakuan si Andre Cikatilo ini, polisi akhirnya mencari jasad-jasad itu. Akhirnya ketemu, dan setelah dikumpulkan total semua adalah 53 orang. Dari si membunuh 1 orang ini menghasilkan korban 53 orang, diantaranya perempuan, muda, dan anak-anak. Wah ngeri banget. Dan dia juga bilang kenapa kok dia segampang itu bisa dapetin cewek-cewek dan anak-anak itu, kok gampang banget sih. Dia dapetin di stasiun, dan dia cari memang kelemahan perempuan-perempuan itu. Diantaranya tuh itu PSK, terus cewek-cewek anak muda-muda yang labil, yang mengalami kayak kemiskinan gitu loh. Jadi dia mau melakuin apa aja demi duit kayak gitu. Jadi disitulah dia cari yang kayak gitu-gitu, yang lemah-lemah seperti itu. Terus anak-anak yang kayak terlantar gitu, yang orang tuanya tuh nggak terlalu mencari. Terus di situ emang mainnya di stasiun-stasiun gitu, makanya dibunuh gampang banget dibawanya. Dia bilang semuanya sama si dokter itu, dan bikin kagum banget kepolisian bahwa si dokter ini berhasil. Dan disidangkanlah akhirnya si Andre Cikatilo ini
mendapat hukuman mati. Nah, si Dr. Alexander ini juga menyampaikan kesimpulan setelah beliau berhasil, si Andre Chikatilo ini mengakui, si Dr. Alexander menyimpulkan 3 hal yang menyebabkan seseorang itu menjadi seorang psikopat. Yang pertama itu adalah masa kecil yang tidak bahagia, kemudian kerusakan otak organik, kemudian kehidupan seksual yang tidak bahagia gitu, atau bisa dibilang kehidupan seksual yang lemah. Berarti bener ya guys, kalau ibu-ibu kita tuh pernah ngomong, kalian jangan ngajarin nanti kalau udah punya anak yang aneh-aneh ya, soalnya nanti diingat-ingat sama anak kalian. Bener banget, ternyata si Andre Chikatilo ini jadi psikopat dan ngerasa kalau makan jadi kanibal itu nggak apa-apa karena ibunya itu sering banget ngedoktrin dia setiap hari tentang cerita kakaknya dia yang diculik dan dimutilasi, habis itu dimasak sama tetangganya sendiri. Berarti bener ya kata ibu-ibu kita zaman dulu, jangan ngajarin anak yang aneh-aneh karena itu bakal sampai gede ke bawah. Bener banget. Dan jangan ngebully guys, karena kalau ngebully bener banget itu kena mental banget dan akhirnya jadi psikopat gitu ya. Dan Dr. Alexander ini juga menyampaikan bahwa sebenarnya bisa menemukan seorang sosok psikopat di sekitar kita sebelum orang ini akan melakukan kejahatan. Selanjutnya si Dr. Alexander ini menjadi seorang konsultan di Departemen Investigasi Kementerian Dalam Negeri di Rusia. Beliau juga berjasa banget, akhirnya bisa menangkap psikopat, calon psikopat di luar sana yang mau bertindak. Jadi dia tuh kayak udah mencegah dari awal gitu, kayak membuka konsultasi, dan banyak banget psikopat yang konsultasi sama dia dan akhirnya mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan. Wow banget kan, jadi benar-benar meminimalisir banget kejahatan yang ada di Rusia saat itu. Nggak nyangka ya guys, jadi peran seorang psikiater itu nggak cuma jadi konsultan loh, jadi benar-benar bermanfaat banget, apalagi kalau beliau itu benar-benar terjun langsung gitu. Dan Dr. Alexander ini meninggal pada 18 April 2013. Nah, itu menjadi hari duka bagi Rusia, terlebih buat orang-orang yang mengenal sosok beliau. Rostov-on-Don, kota yang dimana si Dr. Alexander ini bisa menyelamatkan seluruh warganya dari si psikopat pembunuh berantai itu, dan akhirnya bisa dipenjara. Itu menyelamatkan sebagian penduduk di kota itu. Itu sebagai hari duka nasional. Keilmuan beliau terus dipakai terus, dan ilmu pendidikan di sana itu pasti pakai buku-buku literatur dari beliau, karena beliau ini menulis banyak banget buku-buku buat kemajuan pendidikan, terlebih untuk yang berkaitan dengan psikiater, kelainan kejahatan seksual, seperti itu. Itu dia tadi video aku mengenai sosok seorang dokter yang paling berjasa di Rusia, menemukan pembunuh berantai paling sadis di Rusia untuk pertama kalinya. Oke guys, kalau video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa juga kalian balik lagi ke channel ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian dan dalam menyebutkan kata-kata. Oke guys, sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye-bye. See you guys. Bye-bye. Bye-bye.